Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, kali ini kita akan membahas seorang pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Beliau adalah Teuku Umar. Seperti apa perjuangan melawan penjajah? Ayo sama-sama kita telusuri. Buruan, kencengin volume, siapin ipok hitam, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Teuku Umar lahir di Meulaboh 1854, meninggal di Meulaboh 11 Februari 1899. Adalah seorang pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Ia melawan Belanda ketika telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup banyak. Masa muda Teuku Umar. Teuku Umar yang dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tahun 1854 adalah anak seorang ule balang bernama Teuku Ahmad Mahmud dari perkawinan dengan adik perempuan Raja Meulaboh. Umar mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Nenek moyang Umar adalah Datuk Makhudum Sati, berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta, yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Salah seorang keturunan Datuk Makhudum Sati pernah berjasa terhadap Sultan Aceh, yang pada waktu itu terancam oleh seorang panglima Sagi yang ingin merebut kekuasaannya. Berkat jasanya tersebut, orang itu diangkat menjadi ule balang Nam Mukim dengan gelar Teuku Nan Ranche. Teuku Nan Ranche mempunyai 2 orang putra, yaitu Teuku Nanta Setia dan Teuku Ahmad Mahmud. Sepeninggal Teuku Nan Ranche, Teuku Nanta Setia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ule balang Nam Mukim. Ia mempunyai anak perempuan bernama Cut Nyak Din. Teuku Umar dari kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Teuku Umar tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Perang Aceh. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teuku Umar ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Umurnya baru menginjak 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik, gampong, atau kepala desa di daerahnya, Meulaboh. Pada usia 20 tahun, Teuku Umar menikah dengan Nyak Sofiah, anak ule balang Belumpang, untuk meningkatkan derajat dirinya. Teuku Umar kemudian menikah lagi dengan Nyak Malikhai, putri dari Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikahi janda Cut Nyak Din, putri pamannya Teuku Nanta Setia. Suami Cut Nyak Din, yaitu Teuku Ibrahim Lamnga, meninggal dunia pada Juni 1878 dalam peperangan melawan Belanda di Gle Tarun. Keduanya kemudian berjuang bersama melancarkan serangan terhadap pos-pos Belanda. Taktik penyerahan diri. Teuku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda. Akhirnya Teuku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda. Belanda berdamai dengan pasukan Teuku Umar pada tahun 1883. Gubernur Van Teygen
pada saat itu juga bermaksud memanfaatkan Teku Umar sebagai cara untuk merebut hati rakyat Aceh. Tengku Umar kemudian masuk dinas militer. Ketika bergabung dengan Belanda, Teku Umar menundukkan pos-pos pertahanan Aceh. Hal tersebut dilakukan Teku Umar secara pura-pura untuk mengelabui Belanda agar Teku Umar diberi peran yang lebih besar. Taktik tersebut berhasil. Sebagai kompensasi atas keberhasilannya itu, permintaan Teku Umar untuk menambah 17 orang panglima dan 120 orang prajurit termasuk seorang panglaut atau panglima laut sebagai tangan kanannya dikabulkan. Jadi guys, dia pura-pura jadi antek-antek Belanda. Dia serang tuh pos-pos pertahanan rakyat pribumi Aceh supaya dia dikabulkan permintaan-permintaannya. Iya, cerdas juga ya Teku Umar. Setelah dikabulkan permohonannya, akhirnya Teku Umar membagikan senjata hasil rampasan kepada tentara Aceh dan memimpin kembali perlawanan rakyat. Dan Teku Umar berhasil merebut kembali daerah Nam Mukim dari tangan Belanda. Nanta Setia, Cut Nyadin, dan Teku Umar kembali ke daerah Nam Mukim dan tinggal di Lampisang, Aceh Besar, yang juga menjadi markas tentara Aceh. 2 tahun setelah insiden Nikero pada 15 Juni 1886, merapatlah ke Bandar Ragaih kapal Hook Canton yang dinakodai Laut Denmark bernama Kapten Hansen dengan maksud menukarkan senjata dengan lada. Hansen bermaksud menjebak Umar untuk naik ke kapalnya, menculiknya dan membawa lari lada yang bakal dimuat ke pelabuhan Pule Leu dan diserahkan kepada Belanda yang telah menjanjikan imbalan sebesar $25.000 untuk kepala Teku Umar. Guys, sebagai informasi ya, zaman dulu lada di Indonesia itu, terutama di Aceh dan wilayah timur Indonesia, itu sangat menggiurkan bangsa-bangsa Eropa. Denmark, Belanda, Inggris, Portugal, itu semua datang ke Indonesia tuh hanya untuk lada guys. Karena harga jualnya tinggi di pasaran Eropa. Dan Indonesia bener-bener kaya dengan hasil lada dan rempah-rempahnya guys. Itulah yang membuat mereka tuh tergiur datang ke Nusantara dulu, nama Indonesia ya. Oke, lanjut. Umar curiga dengan syarat yang diajukan Hansen. Dan akhirnya Umar mengirim utusan. Namun Hansen berkeras bahwa Umar harus datang sendiri. Teku Umar lalu mengatur siasat. Pagi dini hari, salah seorang panglima bersama 40 orang prajuritnya menyusup ke kapal. Hansen tidak tahu kalau dirinya sudah dikepung. Paginya Teku Umar datang dan menuntut pelunasan lada sebanyak $5.000. Namun Hansen ingkar janji dan memerintahkan anak buahnya menangkap Umar. Teku Umar sudah siap dan memberi isyarat kepada anak buahnya. Hansen berhasil dilumpuhkan dan tertembak ketika berusaha melarikan diri. Nyonya Hansen dan John Fay ditahan sebagai sandera, sedangkan awak kapal dilepas. Belanda sangat marah karena rencananya gagal. Perang pun berlanjut pada tahun 1891. Teku Cik Ditiro dan Teku Panglima Polim ke-8, Raja Kuala atau ayah dari Teku Panglima Polim ke-9, Muhammad Daud, gugur dalam pertempuran. Belanda sebenarnya pun sangat kesulitan karena biaya perang terlalu besar dan lama. Teku Umar sendiri merasa perang ini sangat menyengsarakan rakyat. Rakyat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya. Petani tidak dapat lagi mengerjakan sawah ladangnya. Teku Umar pun mengubah taktik dengan cara menyerahkan diri kepada Belanda. September 1893, Teku Umar menyerahkan diri kepada Gubernur Dijkhoff di Kutaraja bersama 13 orang panglima bawahannya. Setelah mendapat jaminan keselamatan dan pengampunan, Teku Umar dihadiahi gelar Teku Johan Pahlawan Panglima Besar Nederland. Istrinya, Cut Nyadin, sempat bingung, malu, dan marah atas keputusan suaminya itu. Umar suka menghindar apabila terjadi percekcokan. Teku Umar menunjukkan kesetiaannya kepada Belanda dengan sangat meyakinkan. Setiap pejabat yang datang ke rumahnya selalu disambut dengan menyenangkan. Ia selalu memenuhi setiap panggilan dari Gubernur Belanda di Kutaraja dan memberikan laporan yang memuaskan.
sehingga ia mendapat kepercayaan yang besar dari gubernur Belanda. Kepercayaan itu dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan perjuangan rakyat Aceh selanjutnya. Sebagai contoh, dalam peperangan, Teku Umar hanya melakukan perang pura-pura dan hanya memerangi Ule Balang yang memeras rakyat, misalnya Teku Mat Amin. Pasukannya disebarkan bukan untuk mengejar musuh, melainkan untuk menghubungi para pemimpin pejuang Aceh dan menyampaikan pesan rahasia. Pada suatu hari, di Lempisang, Teku Umar mengadakan pertemuan rahasia yang dihadiri para pemimpin pejuang Aceh, membicarakan rencana Teku Umar untuk kembali memihak Aceh dengan membawa lari semua senjata dan perlengkapan perang milik Belanda yang dikuasainya. Cut Nyak pun sadar bahwa selama ini suaminya telah bersandiwara di hadapan Belanda untuk mendapatkan keuntungan demi perjuangan Aceh. Bahkan gaji yang diberikan Belanda secara diam-diam dikirim kepada para pemimpin pejuang untuk membiayai perjuangan. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teku Umar keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya beserta 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Berita larinya Teku Umar menggemparkan pemerintahan kolonial Belanda. Gubernur De Kerkhoff dipecat dan digantikan oleh Jenderal Vetter. Tentara baru segera didatangkan dari Pulau Jawa. Vetter mengajukan ultimatum kepada Umar untuk menyerahkan kembali semua senjata kepada Belanda. Umar tidak mau memenuhi tuntutan itu. Maka pada tanggal 26 April 1896, Tengku Johan Pahlawan atau Teku Umar dipecat sebagai Ule Balang Lupung dan Panglima Besar Gubernemen Hindia Belanda. Teku Umar mengajak Ule Balang yang lain untuk memerangi Belanda. Seluruh komando perang Aceh mulai tahun 1896 berada di bawah pimpinan Teku Umar. Ia dibantu oleh istrinya Cut Nyak dan Panglima Panglaut dan mendapat dukungan dari Teku Panglima Polim Muhammad Daud. Pertama kali dalam sejarah perang Aceh, tentara Aceh dipegang oleh satu komando. Pada bulan Februari 1898, Teku Umar tiba di wilayah ke-7 Mukim, PDA, bersama seluruh kekuatan pasukannya, lalu bergabung dengan Panglima Polim. Pada tanggal 1 April 1898, Tengku Panglima Polim bersama Teku Umar dan para Ule Balang serta para ulama terkemuka dan lainnya menyatakan sumpah setianya kepada Raja Aceh Sultan Muhammad Daud Shah. Gugurnya Teku Umar. Februari 1899, Jenderal Van Hertz mendapat laporan dari mata-matanya mengenai kedatangan Teku Umar di Melabo dan segera menempatkan sejumlah pasukan yang cukup kuat di perbatasan Melabo. Malam menjelang 11 Februari 1899, Teku Umar bersama pasukannya tiba di pinggiran kota Melabo. Pasukan Aceh terkejut ketika pasukan Van Hertz mencegat. Posisi pasukan Umar tidak menguntungkan dan tidak mungkin mundur. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pasukannya adalah bertempur. Dalam pertempuran itu, Teku Umar gugur terkena peluru musuh yang menembus dadanya. Jenazahnya dimakamkan di Masjid Kampung Mugo di hulu Sungai Melabo. Mendengar berita kematian suaminya, Cut Nyak sangat bersedih. Namun bukan berarti perjuangannya telah berakhir. Dengan gugurnya suaminya tersebut, Cut Nyak bertekad untuk meneruskan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Ia pun mengambil alih pimpinan perlawanan perjuangan Aceh. Nah, luar biasa ya guys. Pada konten selanjutnya, insya Allah kita akan bahas perjuangan Cut Nyak dalam melanjutkan perjuangan Teku Umar melawan Belanda. Atas pengabdian dan perjuangan serta semangat juang rela berkorban melawan penjajah Belanda, Teku Umar dianugerahi gelar pahlawan nasional. Nama Teku Umar juga diabadikan sebagai nama jalan di sejumlah daerah di tanah air. Salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut dinamakan KRI Teku Umar 385. Selain itu, Universitas Teku Umar di Melabo diberi nama berdasarkan namanya. Guys, demikian kisah kepahlawanan Teku Umar yang patut kita teladani. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Cukup sekian konten kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.